Jadi kita akan membuat pengganti dari polybag. Kalau polybag biasanya terbuat dari plastik. Sekarang kita akan membuat polybag yang berbahan plastik itu dengan sabut kelapa yang seperti ini. Jadi kita masih dalam proyek reboisasi, dan karena reboisasi kita itu dari tahun ke tahun ya, yang sudah berjalan 20 tahun lebih ini, sering kita lakukan itu di dataran tinggi, di gunung-gunung itu, di hutan-hutan gunung. Yang dulu kita reboisasi, kita tanam ulang, dan dari tahun ke tahun selama 20 tahun ini ada kendala, yaitu terutama tentang polybag. Polybag yang berbahan dari plastik itu tidak bisa menyerap, ya, tidak menyimpan air. Itu kendalanya. Jadi kalau kita tinggalkan ya, karena di gunung itu kan kering, curah hujan itu sangat minim. Akhirnya kalau kita tinggalkan untuk menahan air juga nggak bisa. Kalau nggak ditinggalkan juga akan menjadi sampah plastik kan. Nah, kayak gitu. Akhirnya kami itu membuat terobosan solusi, dan salah satunya kita memanfaatkan dari sabut kelapa ini. Jadi kita bisa membentuknya sedemikian rupa, bisa begini, atau bisa juga digabung seperti ini. Ya, kalau kita mempunyai banyak sabut kelapa, kita gabung seperti ini. Atau kalau ingin hemat lagi, kita bisa memotongnya, dimotong separuh begini, kayak pot begitu kan. Jadi kalau kita ingin hemat bahan, atau bisa juga ini dikuliti begini, buat dua ya, atau lebih bisa juga. Nah, seperti ini. Ini nanti bisa digabung dengan yang lainnya. Kita bisa mengikat. Nah, terus yang ini juga bisa digabungkan dengan kulit yang lain. Contohnya begini. Jadi ini kami berupaya untuk mengurangi, pertama, sampah, kedua yaitu untuk menahan air, karena sabut kelapa lebih bagus untuk menahan air. Jadi kalau kita tinggalkan juga tidak menjadi sampah di gunung, di hutan. Kayak begini, nah begini bisa sudah jadi pot. Nanti tinggal kita mengikatnya. Dan dari sini nanti saat kita penanaman ini tidak usah ditinggal atau dibuang kan, jadi ditinggal di tempat sudah. Maksud saya tidak perlu diambil lagi, tidak dikupas, meninggalkan tanahnya, tetapi langsung ditanam sekalian dengan ini. Nah, itu yang saya bilang itu efek bagusnya itu dia menahan air. Saat musim kemarau datang, cadangan air di sini, sisa-sisa hujan kalau di gunung itu masih bisa untuk menghidupi tanaman reboisasi kita. Dan yang kedua, kita mengurangi sampah plastik sama di gunung, atau tidak menggunakan sama sekali dari plastik, dari polybag. Karena polybag kan terbuat dari plastik yang kita pakai. Jadi sekarang proyek kita masih terus berjalan ya, dalam 20 tahun ini kita sudah menanam 50.000 lebih, tepatnya 54 sekian gitu ya, hampir tembus 55.000, tetapi ada juga yang mati ya. Jadi kita menanamnya ya sekitar 50 ribuan lah.
Jadi puluhan ribu itu yang kita proyeknya sudah 20 tahun itu, saya terpikirnya itu sudah setengah jalan. Karena kendala-kendala di lapangan itu yaitu paling banyak itu adalah mati karena kekurangan air. Setelah kita tinggalkan, setelah kita tanam, kita tinggalkan beberapa bulan kemudian ya, saat kita tanamkan musim hujan, saat kita tinggalkan kemarau datang, akhirnya tanaman yang kita tanam itu kekurangan air dan otomatis akan mati. Akhirnya kita menggunakan penyiraman, penyiraman menggunakan botol-botol itu kita tinggalkan, tetapi juga membutuhkan tenaga yang tidak sedikit dan biaya yang tidak sedikit pula. Akhirnya kami punya solusi ini. Kalau sebetulnya ada bahan lain, misal kayak akar-akaran gitu ya, tapi itu akan menjadi mahal ya, kayak akar bekas pakis yang rubuh itu, tapi menjadi mahal. Proyeknya susah didapatkan. Dan barang satu-satunya yang mudah didapatkan adalah sabut kelapa. Tapi di sebagian juga ya, tapi kalau mau kita kan bisa mengupayakan karena kelapa masih banyak sekali, terutama di Bali. Dan semoga dari proyek ini kedepannya itu akan membawa dampak positif yang bagus, terutama untuk pertumbuhan, dan kedua untuk kebersihan lingkungan, yaitu dari sampah plastik, bebas sampah plastik. Kami telah mencoba, sudah hampir 4.000 berapa gitu ya, sekitar itu ya, 4.000 sekian, menggunakan metode dari polybag pengganti plastik itu jadi sabun kelapa. Efeknya bagus. Saya memang benar-benar bisa diandalkan walau sangat sederhana. Jadi semoga bermanfaat untuk teman-teman yang ikut ingin reboisasi. Ini bisa dicontoh dengan menggunakan bahan sabun kelapa. Ya, ingat, kita reboisasi juga harus memikirkan dari sampah plastik juga yang dihasilkan dari polybag. Itu kita mengurangi, dan kalau bisa kita meniadakan polybag yang berbahan plastik, dan penggantinya adalah ini sabun kelapa.